Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Tentunya luar biasa kan? Karena kita punya Yesus yang hebat. Nah adik-adik, Nancy pakai baju merah nih, pakai topi merah nih. Udah gitu ini bulan Desember. Ayo, besok kita ngelain apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo Dedi jawab dari rumah. Iya betul, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah begitu sayang sama kita, sehingga dosa kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita merayakan, menyanyi, memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu bagi kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sertai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi sama-sama. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Yuk, ikut Nancy bareng nyanyinya yuk. Goyang kiri, goyang kanan, kiri, kanan, kiri, kanan yuk. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yuk adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yuk adik-adik, kita goyang kiri lagi, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
adik-adik, kita mau menyanyi lebih semangat lagi. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Ayo kita gerakkan badan kita. Goyang kiri, goyang kanan. Yuk adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua bersemangat dan bersukacita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online Eko Kids Taman Semanan Indah. Adik-adik sudah menyembah Tuhan, adik-adik sudah bersukacita, memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap dan kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, kita pastinya merasa sedih ya kalau tiba-tiba kita merasakan sakit, badannya tidak enak. Kakak juga merasa sedih kalau kakak tiba-tiba badannya ngerasa nggak enak, kedinginan, kakak demam, kakak sakit, kakak sedih sekali. Dan ada satu anak muda, dia sedang sedih sekali. Aku sedih sekali, aku sangat sedih. Kenapa ya anak muda itu sedih? Ternyata adik-adik, anak muda itu sedih karena dia sedang sakit. Dia sedih karena dia sakit. Dia merasa sakit sekali badannya. Dan bukan hanya sakitnya yang bikin dia sedih, tapi karena dia sakit, anak itu harus diisolasi. Nah, apa itu diisolasi? Diisolasi itu dia harus diasingkan. Dia nggak boleh deket-deket sama keluarganya. Dia nggak boleh deket-deket sama orang di sekitarnya. Bahkan dia pun harus tinggal di tempat lain. Dia nggak boleh tinggal satu rumah sama papanya, sama mamanya, sama keluarganya. Dia nggak boleh, dan dia harus keluar dari rumah itu. Dan di situ dia merasa sangat sedih sekali. Kenapa aku harus diasingkan? Kenapa aku harus diisolasi? Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa dia harus diasingkan dan diisolasi? Karena ternyata sakitnya itu adalah sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu di seluruh badannya itu luka-luka, lukanya yang tidak sembuh-sembuh. Terus katanya jari-jari tangannya bisa putus sendiri, kakinya bisa putus sendiri. Sangat menakutkan. Makanya kalau ada orang sakit kusta pada zaman itu, orang itu harus diasingkan. Gak boleh dekat-dekat sama orang yang sehat, karena sakitnya itu sangat menular. Akhirnya dengan berat hati, dengan sedih hati, dia rela untuk diasingkan. Dia pergi ke suatu tempat di mana di situ ada orang-orang sakit kusta juga yang sedang diisolasi, yang sedang diasingkan. Pergilah anak muda itu ke tempat pengasingannya. Dia berjalan dengan sedih hati, dia berjalan dengan hancur hati. Dan ketika dia sampai di tempat pengasingannya, ternyata dia nggak sendiri adik-adik. Ada beberapa orang juga yang sakitnya sama dengan dia, yaitu sakit kusta. Dan jumlah mereka semuanya berjumlah 10. Ada berapa jumlahnya? 10. Ya, akhirnya mereka berkumpul bersama-sama menjadi 10 orang kusta. Lalu, bagaimana ya mereka makan? Bagaimana mereka mengurus hidup mereka? Sedangkan mereka sedang diasingkan. Nggak boleh ada yang bertemu dengan mereka. Nggak boleh ada yang berkomunikasi. Nggak boleh ada yang bersentuhan. Mereka mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau ada orang yang lewat, mereka berteriak minta tolong. Sehingga orang-orang yang lewat di depan pengasingannya itu, mereka memberikan makan, mereka memberikan minum, dan memberikannya itu nggak langsung adik-adik. Memberikannya itu ditaruh di depan pintu rumah mereka. Lalu
orang-orang kusta itu juga sebelum mengambil makanannya, dia harus lihat dulu ke kiri dan ke kanan. Ada orang tidak? Sudah pergi belum orangnya? Kalau dipastikan tidak ada orang, barulah mereka membuka pintu dan mengambil makanannya. Dengan begitu, mereka bisa bertahan hidup. Hanya mengandalkan orang-orang yang memberikan makanan, yang menolong mereka. Dan suatu hari, mereka mendengar nama Yesus. Mereka tahu nama Yesus itu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa melakukan mujizat. Bahkan bukan hanya menyembuhkan penyakit saja, mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Akhirnya mereka semangat. Wah, kalau Yesus lewat, kita harus memanggilnya nih, supaya Yesus bisa menyembuhkan kita semua. Tapi ada beberapa dari antara mereka nggak yakin. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya datang menghampiri kita? Kira-kira Tuhan Yesus takut nggak ya deket-deket sama kita? Nanti Tuhan Yesus takut lagi kalau kita bisa menularkan penyakit kita. Tapi yang satu anak muda tadi berkata, kita coba saja. Kalau Tuhan Yesus lewat, kalau Tuhan Yesus datang, kita panggil namanya. Akhirnya adik-adik, suatu hari mereka mendengar kabar kalau Tuhan Yesus akan datang melewati tempat pengasingan mereka. Wah, mereka sudah tidak sabar menantikan hari itu. Mereka sangat bersemangat sampai harinya tiba. Mereka melihat dari kejauhan, oh, Tuhan Yesus akan melewati tempat kita. Tuhan Yesus akan melewati depan rumah kita. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita bangun, kita panggil Tuhan Yesus. Sehingga ada di ketika Tuhan Yesus lewat depan rumah mereka, mereka semua berteriak, Yesus, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sambil mengangkat tangan, mereka terus berteriak, berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sampai Yesus mendengar teriakan mereka. Kemudian, setelah Yesus mendengar teriakan mereka, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak takut menghampiri mereka. Tuhan Yesus menghampiri dan datang kepada ke-10 orang kusta itu. Lalu Yesus berkata kepada 10 orang kusta itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Yesus menyuruh mereka datang kepada imam-imam? Karena pada zaman itu, hanya imam-imam yang bisa menentukan mereka sudah sembuh atau belum. Dengan semangat, dengan senang hati, ke-10 orang kusta itu berjalan menghampiri imam-imam untuk datang kepada imam-imam memperlihatkan diri mereka. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, mereka belum sampai ke bait Allah untuk bertemu dengan imam-imam. Apa yang terjadi? Mereka melihat balutan luka-luka tangan mereka. Semua lukanya sudah sembuh. Tangannya sudah mulus, kakinya sudah mulus, mereka bisa berjalan, mereka sudah tahir, mereka sudah tidak sakit kusta lagi. Oh, mereka sudah sangat bersuka cita. Aku sembuh, aku sembuh. Mereka sangat senang adik-adik, mereka sangat bersuka cita. Karena senangnya, dari 10 orang kusta itu, yang 9 orang langsung lari. Langsung berlari kembali pulang, kembali ke keluarganya untuk memberitahukan kalau mereka sudah sembuh. Sambil berteriak, aku sembuh, aku sembuh. Mereka lari kembali kepada keluarga mereka. Tapi ada satu orang muda dari ke-10 orang kusta itu
yang 9 pulang ke rumah, dan yang 1 orang dia kembali kepada Tuhan. Dia kembali mengejar Yesus yang tadi menyuruhnya datang kepada imam. Dia kembali kepada Tuhan sambil memuliakan nama Tuhan dengan suara nyaring. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita dia berlari sambil suara nyaring mendatangi Tuhan Yesus. Ketika dia sampai kepada Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur di kaki Yesus. Dia langsung bersujud, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya. Terima kasih Yesus, Engkau sudah melakukan mukjizat. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menolong aku. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan Yesus berkata kepada orang itu, bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan nama Tuhan? Selain dari orang asing yang satu ini nih, yang udah datang kepada Yesus berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus menanyakan 9 orang tadi kemana ya? Karena yang kembali hanya 1 untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah 10 orang kusta tadi, yang 9 kembali ke rumah dan yang 1 kembali kepada Tuhan Yesus, kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini nih, sampai sekarang kita lagi ibadah online Eko Kids, itu karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memimpin dan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Sekarang kita sudah ada di bulan Desember adik-adik, di penghujung tahun 2021. Sepanjang awal tahun Januari, dari bulan Januari sampai Desember, Tuhan menyertai kita untuk melewati hari-hari kita. Bahkan di masa pandemi yang masih terjadi, kalau kita masih bisa ibadah online, kita masih sehat sampai sekarang, itu karena Tuhan menyertai hidup kita. Itu karena Tuhan memimpin setiap langkah kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga akan menyertai kita di tahun-tahun berikutnya. Bukan tahun ini saja, Tuhan akan selalu menyertai langkah kita. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terus yang kedua, kita juga bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik itu kita lagi senang, baik itu kita lagi susah, baik itu kita lagi sakit, kita harus belajar bersyukur. Kalau kita lagi senang sih, mungkin senang-senang aja. Aduh Tuhan, terima kasih, aku dapat hadiah, aku dapat nilai yang bagus, aku bisa jalan-jalan. Tapi kalau kita lagi sakit, kita lagi susah, bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur dalam segala hal. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, itu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita yang lebih baik lagi. Mungkin Tuhan mau kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi ingat, kalau kita lagi sakit, kita lagi susah, terus kita datang nih sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Terus Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan kita. Ketika kita udah sembuh, ketika Tuhan sudah tolong kita, kita udah gak rajin berdoa lagi, kita udah gak rajin baca firman Tuhan lagi. Tuhan Yesus sedih gak ya? Tuhan Yesus pasti sedih. Kita aja kalau ada teman-teman adik-adik yang mungkin butuh pertolongan, datang sama adik-adik, datang sama kita. Tapi ketika teman kita lagi senang, dia pergi melupakan kita. Kita aja sedih kalau ada teman kita yang kayak gitu. Apalagi Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan mengajarkan
kepada kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menggerutu, tidak boleh berkata-kata yang menyesal. Tuhan, kenapa sih aku sakit? Tuhan, kenapa sih aku susah? Aku nggak bisa kerjain tugas, aku nggak bisa ngerjain ulangan. Jangan menggerutu, datang sama Tuhan, adik-adik berdoa. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah tolong kita, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya adik-adik, ingatlah selalu akan pertolongan Tuhan, baik kita dalam keadaan senang, baik kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan sehat, baik kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, bersyukurlah senantiasa. Yuk adik-adik, kita baca ayat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20. Adik-adik buka dulu Alkitabnya di rumah masing-masing. Efesus 5 ayat 20. Yang sudah bilang yes. Yes. Semuanya pasti sudah siap. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat menjadi adik-adik yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena Tuhan Yesus selalu memimpin dan menyertai langkah kita semua. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi adik-adik yang senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online Eko Kids. Tetap melalui YouTube channel Eko Kids Taman Semanan Indah. Adik-adik juga yang tergabung dalam small group, jangan lupa ya, ikutin terus aktivitas-aktivitas yang ada di small group Eko Kids. Adik-adik juga bisa mendapatkan informasi seputar Eko Kids Taman Semanan Indah melalui akun media sosialnya, melalui Facebook Eko Kids Taman Semanan Indah dan juga Instagram Eko Kids Taman Semanan Indah. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.